Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Julina, Prodi 3 Keperawatan di sini. NIM 01221035. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi penyuluhan kesehatan sistem pernapasan. Infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi pada saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas atau bawah, dan dapat menyebabkan berbagai spektrum penyakit dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan yang dipengaruhi oleh patogen, penyebab, faktor lingkungan, dan faktor PJMU. Yang pertama, penyakit ini dapat menyerang saluran nafas mulai dari hidung sampai ke alveoli, termasuk adneksanya sinus rongga telinga tengah pleura. Yang kedua, penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran nafas dan menimbulkan reaksi inflamasi. Virus yang paling sering menyebabkan ISPA pada balita adalah influenza adenovirus parainfluenza virus. Penyakit infeksi ini dapat menyerang semua golongan umur, akan tetapi bayi, balita, dan manula merupakan yang paling rentan untuk terinfeksi penyakit ini. Kurang lebih 4 juta orang meninggal karena menderita ISPA setiap tahunnya di Indonesia, di mana berdasarkan hasil kesehatan dasar tahun 2013 dapat data bahwa prevalensa nasional Indonesia adalah 50,0%. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2007, yaitu 25,5%. Posisi pertama 10 besar penyakit terbanyak yang dicatat Puskesmas dengan total kasus sejumlah 370.504 kasus. Promosi kesehatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, bahkan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan. Membiasakan masyarakat dengan menggunakan masker, menyiram lantai atau jalan berdebu dengan air dan sebagainya. Upaya advokasi dan bina suasana dengan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Pengobatan penyakit pernapasan. Yang pertama, pengobatan infeksi saluran pernapasan akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Sebagai kasus infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh virus, terkadang tidak membutuhkan perawatan spesifik dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu meredakan gejalanya, pasien dapat melakukan beberapa penanganan. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Kedua, mandi atau terendam dengan air hangat. Ketiga, mengonsumsi makanan atau minuman yang hangat. Yang keempat, minum air putih dengan jumlah yang cukup. Yang kelima, menghindari paparan udara dingin. Yang kelima, berkumur dengan air garam. Obat-obatan. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan. Beberapa jenis obat yang biasanya diberikan adalah obat penurun demam seperti paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam dan mengurangi nyeri. Yang kedua, antibiotik seperti amoxicillin untuk menangani infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, antihistamin seperti dihydramine dan crezin untuk mengurangi pengeluaran lendir dari hidung dan rasa gatal di tenggorokan. Yang ketiga, obat antitusik untuk mengurangi batuk. Yang keempat, dekongestan seperti predoferdin dan plelefrin untuk meredakan hidung tersumbat. Kelima, kortikosteroid seperti desotason atau prednison untuk mengurangi peradangan di saluran nafas dan mengurangi pembengkakan pada pipa bronkus. Perawatan di rumah sakit dan pemantauan intensif bisa dilakukan oleh dokter jika gejala memberat atau muncul keluhan berupa sesak nafas, penurunan kesadaran, adanya tanda-tanda shock, gangguan pernapasan makin parah sehingga pasien memerlukan oksigen tambahan atau alat bantu nafas lainnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.